Halo semua, kembali lagi bersama saya Brian Ardana Putra. Pada tema kali ini saya mengambil tema talkshow tentang pervespaan anak muda. Pasti kalian pada penasaran kan? Cekidot. Oke Mas, halo. Yuk. Perkenalkan, nama saya Brian. Oh, aku Sena, Mas. Oh, Mas Sena. Mas, ini tuh sebenarnya bengkel apa sih Mas? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kita bengkel Vespa ya, tapi kita lebih concern ke Vespa modern. Gitu sih, Mas. Vespa modern ya? Iya. Kalau boleh nih, awal main di Vespa itu langsung ke Vespa modern atau sempat main di Vespa jadul sih? Oh, kalau untuk pengalaman saya pribadi sih, sebenarnya saya nyemplung di Vespa ini dulu awal Vespa Matic dulu, modern dulu. Oh. Karena dulu pikirannya mungkin Vespa klasik trouble ya. Terus iya. apa sih buat harian tuh kayak nggak pede gitu, kayak intronya masuk ke modern sih. Tapi ikut komunitas akhirnya ya sedikit keracun sih ke Vespa klasik ya. Gitu sih Mas. Gitu. Berarti awal mula mainnya tuh langsung ke Vespa Matic ya? Ya Langsung modern ke sih Mas. Vespa modern. Oh gitu. Awal kepikiran kok bikin bengkel ini kenapa Mas? Nah ini menarik nih. Sebenarnya kalau untuk alasan kenapa bikin bengkel Vespa ini, karena saya ikut komunitas ya. Terus berawal dari keresahan teman-teman komunitas sih, kayak bengkel Matic nih mahal gitu, di dealer mahal, terus kayak coba deh buka, akhirnya iseng-iseng buka gitu sih, terus berjalan sampai sekarang. Berarti dari keresahan ya? Ya dari anak-anak komunitas sekitar bingung nih servisnya di mana kan. Dulu kan Vespa kan juga nggak semasif sekarang kan. Oh ya. Iya kan. Sekarang mungkin udah masif, udah banyak cabang bengkel-bengkelnya, jadi anak muda sekarang juga mainnya ya Vespa ya? apalagi kan ikonnya sekarang kan harus Vespa Matic ya. Betul. Nah di bengkel ini tuh hanya terima servis atau kan ada yang bengkel modifikasi, restorasi, kayak semacamnya lah Mas. Ini konsep bengkelnya kayak gimana? Kalau untuk konsep bengkelnya sih sama ya, sama kayak bengkel-bengkel pada umumnya. Cuman karena ini bengkelnya segmen khusus buat Vespa ya, jadi segmented buat Vespa maupun produk Piaggio modern yang baru-baru tuh. Jadi kita nerima. Terus kalau untuk servis yang kita provide itu kita juga nerima repair body. Oh, juga terus nerima. aksesoris juga biasanya custom juga lumayan banyak nerima sih Mas. Berarti aneh Mas ya, main di komunitas juga ya? Ya karena base-nya kan ini kalau Vespa kan besarnya karena bengkel hobi komunitas sih Mas. Jadi nggak seperti bengkel-bengkel konvensional lainnya sih, gitu sih. Juga dilihat-lihat juga banyak banget macam-macamnya Vespa ya. Iya Mas, lumayan sih. Bengkel ini tuh udah berapa lama Mas? Kalau untuk bengkel ini mungkin sekitar 2019-an lah Mas. 2019 pertengahan lah ya. Itu awal Mas Awal Sena buka, main? ya awal buka sih. Kalau untuk gitu. main Vespa sih udah 2016-an lah, 15-16 lah. 2016 main, 2016 rencana buka bengkel. Ya, karena teman-teman kayak udah buka bengkel aja gitu aja sih. Banyak dari warga Surabaya aja atau ada yang sampai luar kota juga belain datang ke bengkel sini nggak Mas? Kebetulan kalau bengkel sih ya Surabaya banyak. Cuman kalau untuk luar ada yang pernah dari Jombang ke sini, dari ya Jawa Timur lah. Ada yang pernah Bali apa ke sini gitu. Ada emang udah terkenal ya Mas ya? Ya lumayan sih. Alhamdulillah lah. Halo semua, kembali lagi kita lanjut di segmen kedua, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan simple lah untuk perduniaan Vespa anak muda ini. Nyantai aja Mas. Oke, santai. Oke. Ini ada pertanyaan, bagaimana perkembangan desain Vespa dari generasi ke generasi dan apa sih yang membuat Vespa itu begitu ikonik untuk masa-masa sekarang ini? Kalau saya jawab sebatas pengetahuan saya aja ya. Kalau kenapa sih Vespa itu jadi ikonik?
Karena dulu tuh sebenarnya Vespa itu namanya yang foundernya itu Enrico Piaggio. Enrico Piaggio itu dia itu pengen bikin sebuah kendaraan yang yang tidak ribet, terus yang enak digunakan dan desainnya itu simple. Makanya dia nge-hire, saya lupa sih namanya, Descanio apa, pokoknya orang Italia lah. Dia itu mendesain sebuah Vespa. Sebenarnya Vespa ini didasari karena desainernya ini dia desainer pesawat, makanya dia bentuk Vespa sendiri tuh basicnya banyak dijumpai di pesawat, kayak roda depannya yang pakai single fork, terus mungkin mesin-mesinnya yang sederhana, jadi mungkin dikembangkan agar mudah dikendarai dan tidak ribet aja sih. Ini ilmu baru buat saya juga sih kalau untuk sejarahnya juga ya. Untuk pertanyaan nomor 2 ini Mas, apa saja fitur teknologi terbaru yang dimiliki Vespa modern dan bagaimana hal ini membedakan dari Vespa-Vespa lainnya? Untuk sebelumnya itu Vespa itu kan kopling ya kalau sekarang ya. Sebenarnya Vespa itu dari dulu kopling, terus mid 90-an itu Vespa itu ngembangin teknologi namanya CVT. Jadi dia 2 tak, cuman dia udah semi-matic tuh. Namanya Vespa Corsa. Terus ada development lagi dan di awal tahun 2000 lah, itu dia ngeluarin Vespa yang fully-matic. Mungkin bisa disebut dengan produk pertamanya itu ET itu untuk yang 2 tak, ET4 untuk yang 4 tak ya. Jadi sekitar tahun 2000. Terus masih lanjut. Boleh. Terus kalau untuk pengembangannya dari sekarang sih ya sama kayak pada motor-motor umumnya ya. Ada ABS, terus sebagian ada yang udah traction control untuk yang 300 cc ke atas, terus mungkin speedo digital ya sama lah, fitur-fitur yang sama kayak motor-motor lainnya pada umumnya sih. Gitu. Berarti perubahannya cukup signifikan ya Mas? Dari tahun 90-an sampai sekarang. Ya lumayan signifikan sih, karena kan perkembangan zaman kan, jadi dia mungkin pihak Piaggio-nya melihat kayak ini trennya kayak tahun milenium nih 2000 udah mulai kayak yang lebih mudah kayak itu. Cuman untuk yang varian koplingnya dia masih tetap keluar. Untuk yang itu tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Untuk desainnya kan juga nggak jauh berbeda sama yang Tembo-Tembo dulu klasik-klasik gitu kan. Jadi masih bodinya full besi semuanya gitu sih. Oke, lanjut ya Mas ya. Pertanyaan ketiga itu, bagaimana Vespa beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna modern dalam menjaga keaslian dan ciri khasnya? Mungkin kalau mengikuti zaman, mungkin teknologinya kayak mesinnya mungkin beradaptasi dengan tahun-tahun sekarang, efisiensi mesinnya mungkin lebih irit, terus lebih nyaman lah, kayak yang tadi saya sebutkan ada ABS, terus ada anti traction control, terus skoknya mungkin nggak jadul kayak dulu, mungkin pakai coil spring, terus ada disc brake-nya. Terus kalau untuk yang bikin ikonik sih bentuk bodinya sih. Bentuknya tetap mempertahankan dari klausel awal sih. Itu aja sih. Dan itu udah jadi ciri khas Vespa banget ya Mas. Dan mungkin bahkan brand-brand sebelah mungkin ada yang udah mengikuti lah, niru-niru lah ya. Ya karena itu semasif itu kan desain Vespa, seikonik itu mungkin jadi banyak ditiru juga sama brand-brand terinspirasi dari Vespa gitu. Oke, selanjutnya itu pertanyaan keempat, bagaimana Vespa berkontribusi terhadap gaya hidup dan tren urban saat ini, serta bagaimana sih Vespa menjadi simbol gaya dan status? Sebenarnya Vespa untuk menjadi gaya hidup, dari dulu emang Vespa itu tagline-nya dia become lifestyle ya. Jadi emang Vespa itu bagian dari kehidupan kita, kayak ya buat sehari-hari, nyaman digunain, terus ya intinya kan tidak simple dan tidak repot gitu lah. Terus kalau untuk kegiatan urban ya karena dia
nyaman digunakan dan maksudnya minim kerusakan lah. Jadi makanya lebih enak buat kehidupan di urban sih. Oh gitu. Berarti untuk juga pengaruh ke jangka panjang ya gitu tuh. Ini menarik nih. Kalau sebenarnya Vespa itu bisa dikatakan investasi jangka panjang. Soalnya kan bisa dilihat dari harga-harga Vespa sebelumnya kan masih stagnan dan stabil itu sih, karena keunikannya itu sendiri sih. Kayak gitu ya. Oke, sangat menarik banget main Vespa ini. Vespa ini banyak banget yang bisa dikulik. Selanjutnya ini, apa yang membuat Vespa menjadi pilihan favorit bagi banyak kalangan, termasuk selebritas, penggiat seni, dalam mengekspresikan gaya atau kepribadian mereka? Mungkin karena itu ya, Vespa itu sebuah, kalau ngomongnya di websitenya tagline-nya mahakarya seni ya. Terus selain itu kan untuk personalisasi warnanya kan dia banyak tuh. Macam-macam. Nah, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan kamu sih, kalian semua. Terus apalagi kan Vespa kan suka itu tuh, tiap tahun sering ngadain collabs kan. Kayak yang Vespa X Justin Bieber atau X Mickey Mouse, kan macam-macam tuh. Yang warna kuning tuh Mas, yang warna-warni kuning. Oh, Saint Witherspoon. Vespa Saint Witherspoon. Ya, betul. Jadi bisa apa ya? Juga tergantung mood ya. Warnanya iya biru, tergantung. cerah. Iya, bener sih. Gitu. Bener juga. Oke, selanjutnya tuh bagaimana Vespa berperan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan, dan apa langkah-langkah yang diambil oleh produsen Vespa untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi penggunaan Vespa? Kalau untuk mungkin yang ngikutin sekarang lingkungan, baru tahun ini nih keluar, tahun kemarin sih sebenarnya, Vespa Electrico. Jadi udah keluar ya? Iya, jadi Vespa EV dengan baterai, terus selain mengurangi emisi gas karbon juga kan. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman juga sih. Gitu. Udah EV. mulai main ya listrik Vespa kan? listrik ya. Vespa listrik. Sebenarnya udah lama, cuman baru masuk Indonesia baru tahun kemarin ya. Tapi menurut Mas Sena sendiri nanti itu bakal fun nggak main Vespa listrik nanti daripada Vespa sebelumnya? Sebenarnya sama aja sih, cuman tergantung pribadi sih. Kayak ada yang petrol head yang suka mesin bensin nih, ada yang suka yang emang dia hobinya klasik, suka yang ngebul 2 tak. Ya tergantung kepribadian masing-masing sih. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terakhir Mas. Oke. Bagaimana Vespa menjadi bagian dari budaya populer dan bagaimana pengaruhnya terhadap industri kreatif seperti seni, mode, dan musik? Kalau itu sih balik lagi ya, karena emang dulu dasarnya Vespa itu buat apa ya, dari makarya seni. Jadi sering dibuat syuting film. Jadi secara nggak langsung tuh kayak culture tentang Vespa, motor seni itu udah melekat banget kan, apalagi di film-film. Terus apalagi sering collab sama Saint Witherspoon tuh, seniman kan ya. Terus mungkin dengan artis juga Justin Bieber. Jadi kayak ya udah bagian dari seni sih kalau aku ngomong sih Vespa, selain kendaraan juga sih. Benar. Berarti banyak apa ya? Banyak hal-hal yang menarik juga untuk Vespa Matic ini. Tapi dari Vespa Matic gini tuh kan pasti ada kelebihan dan kekurangan nih Mas. Iya, benar. Untuk kelebihannya itu apa sih Mas dari Vespa Matic ini tuh? Kalau untuk kelebihannya sih banyak ya. Kayak mungkin untuk user-user yang nggak biasa menggunakan Vespa, kayak riding positionnya itu lebih enak. Terus suspensinya juga kerasa lebih empuk sih daripada motor yang biasa. Iya sih. Terus kayak gengsinya kayak ya sih, lebih skena kan ya. Tapi jujur saya emang sempat ya nyoba Vespa temen, emang kerasa beda jauh sama motor yang saya pakai sehari-hari. Beda rasanya. Oh gitu. Tapi kalau untuk kekurangannya sendiri itu lebih
lebih di mananya Mas? Pertama karena kalau Vespa sih ngomong dari pasar Indo ya, mungkin dari harga belinya, harganya juga karena dia termasuk apa ya, barang mewah ya, jadi mungkin harganya biasa lebih dari motor-motor untuk kelas sama 150 cc-nya. Iya. Terus kalau untuk apa ya, kurangannya ya itu sih pajaknya juga lumayan kerasa kan ya. Iya, beda. Aduh, Emang iya. beda sih kalau kita udah bicara soal Vespa ya. Iya, Tapi sama. untuk part modifikasinya itu tuh banyak nggak sih Mas untuk Vespa ini Mas? Apa aja sih biasanya umumnya lah? Biasanya kalau part modifikasi itu banyak sih. Kayak ada handle, terus ada handle rem mungkin ya, terus handspot dan grip buat tangan, terus kayak lampu kan harus sesuai dengan selera lah. Ada yang suka pakai LED, ada yang LED yang warna-warni, terus mungkin velg gitu sih, macam-macam sih. Tergantung selera juga. Dan itu kebanyakan lokal brand nggak sih Mas kalau merek-merek Nah. untuk Vespa ini Oh, part-partnya? Oke, kalau untuk 3 tahun belakangan ini sih udah banyak lokal brand ya, kayak Unbrand, terus kayak Paku tuh, velg Paku, terus Soka, itu udah mulai banyak sih produsen-produsen lokal yang kualitasnya nggak, ya bisa dibilang bagus lah. Jadi juga Dua kali mensupport tes itu. UMKM lah ya, Iya. UMKM lokal. Oke, mungkin segitu aja Mas untuk segmen kali ini. Oke, terima kasih Mas Pia. Terima kasih semua udah mau lihat. Halo semua, kembali lagi di segmen selanjutnya. Kali ini aku mau membahas tentang komunitas-komunitas Vespa. Nah, kalian kan udah pasti tahu nih komunitas Vespa sebesar apa, sesolid apa. Nah, mungkin ada beberapa ilmu-ilmu mungkin yang bisa ditambahkan. Oke Mas, aku mau membahas tentang komunitas nih. Komunitas, nah ini kan komunitas Vespa ini kan ada Vespa modern, ada Vespa klasik. Mungkin nantinya bakal ada komunitas Vespa listrik ya, mungkinnya, takutnya. Nah, menurut Mas Sena sendiri ini tuh ada kubu-kubu yang gimana nggak sih Mas? Untuk komunitas sih, untuk biasanya kalau anak Vespa itu nggak pandang sih mana klasik, mana modern, masa Tetep aja elektrik tuh ya. Soalnya kan ada tuh kalau slogannya kalau di komunitas satu Vespa kita saudara. Jadi mungkin culture komunitas di Vespa, kalau gabung di komunitas Vespa itu nggak dirasain sama motor-motor lain tuh. Kayak misalnya pernah nggak sih Vespa ketemu sama Vespa harus ke bel gitu nggak sih? Nah itu pasti baik tuh ditemuin. Terus kayak dorong saling bantu kalau ada bantu Vespa kan, trouble ya, gitu kan, ya, banyak yang betul, nemuin. betul. Walaupun kita nggak bisa bantuin kan, Sering lihat sih. ya walaupun kita nggak bisa bantuin atau bawa spare part, setidaknya kita nemenin gitu Ya, kan. Kalau nggak nyetut bareng tuh. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ngomong komunitas sih, kalau udah Vespa sih sejauh ini yang paling aman sih kalau dibandingkan motor-motor lain ya. Mungkin karena culture-nya sendiri di Indonesia, terus apa ya, Sudah tertanam gitu Ya, Vespa. Solid pasti. usernya di Indonesia kan juga, untuk user komunitasnya itu, oh ya ini fact aja, kalau Vespa di Indonesia ini komunitas terbesar kedua ya di dunia. Oh iya. Iya, jadi ya asik lah pokoknya kalau itu. Tapi untuk kalau perbedaan kayak kamu modern, kamu klasik, kayaknya nggak ada deh. Kalau di event ya tetap pokoknya Vespa ikut lah. Pokoknya Kayak Vespa ada ya? kan ada acara tuh banyak, Mods May Day. Semua Vespa sama Ya, aja. sama aja sih sebenarnya. Gitu. Tapi untuk Vespa, kita bicara Vespa Matic ya Mas. Vespa Matic ini itu untuk kembali lagi ke Vespa Matic. Vespa Matic itu juga komunitasnya itu juga sebesar Vespa lama nggak sih Mas? Atau mungkin masih tetap dipegang Vespa lama untuk komunitas-komunitasnya? Sebenarnya untuk komunitas sih sama semua ya, artinya biasanya melebur. Dan rata-rata user pengguna itu biasanya kalau udah punya Matic juga punya klasik gitu loh. Oh, Jadi gitu. sama aja sih kayaknya. Dan karena untuk populasinya mungkin lebih banyak klasik ya, soalnya kan
Dia udah dari tahun 50-an kan ya, ada yang punya Vespa, sedangkan yang modern kan baru ya untuk resmi dijual sih 2011 kan untuk Vespa modernnya. Jadi populasinya ya kalau dibilang banyak yang klasik sih. Tapi kalau untuk modern juga nggak kalah banyak juga sih. Nah, kalau Vespa jadul itu kan harga mahal itu kan bisa tergantung dengan kondisi, Mas. Ya benar. Ada yang kondisinya emang masih cat ori, Ya benar. atau mungkin ada yang bilang karat-karatnya masih bagus atau Patina. gimana. Nah, itu tuh juga sama nggak sih di Vespa Matic gini tuh? Maksudnya tuh untuk harganya itu bisa dilihat dari kondisinya, dilihat oh ini masih bisa mahal, atau mungkin ya udah stuck aja harganya segitu untuk bekasnya lah. Kalau untuk harga secondnya sih, karena sejauh ini ya harga Vespa sih masih stabil ya walaupun modern. Soalnya kan nggak tahu ya kebijakan, soalnya tiap tahun kan harga Vespa itu naik. Ya. Otomatis dengan varian yang sama, terus tahun depan naik, otomatis yang bekas kan masih dicari kan, walaupun mungkin cuman beda warna, beda itu. Mungkin tiap tahun kan ada seri-seri edisi khusus itu sih kayak. Dan yang dicari yang edisi dan khusus. harga bekasnya juga nggak terlalu jatuh ya, Mas ya. Ya masih lumayan sih. Tapi untuk ya kalau kita bicara soal Vespa modern ya mungkin perawatannya maintenance normal lah ya, kayak ganti oli gitu harus rutin lah ya, Mas. Ya sama kayak motor-motor biasa sih. Gitu. Oke, untuk segmen kali ini tuh kesimpulannya Vespa ini tuh bener-bener bisa dijangkau sama semua halayak umum lah, dari anak muda, dari orang penggiat seni dan macam-macam banyaknya lah. Karena Vespa ini digemari banyak orang, jadi tuh bikin apa ya? Mungkin juga bisa bikin nama Vespa semakin kuat terus sih, Mas. Ya karena komunitasnya itu sih. Karena komunitasnya juga. Tadi kan bilang satu Vespa Sejuta saudara. Oke, sekian dari talkshow kali ini. Mungkin kalau ada salah-salah kata, salah-salah omongan, saya minta maaf. Dan Mas Ena, terima kasih Oh ya, sama-sama sudah Mas Brian. meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan Siap. digerebek bengkelnya. Oke. Oke, terima kasih semua. Dadah. Terima kasih.